Karena ternyata ada satu keluarga yang benar-benar sangat kaya raya. Berawal dari seorang pria berasal dari Frankfurt, Jerman yang merupakan keturunan Yahudi atau bank sentral di Inggris dan bank dunia. Jawabannya adalah diketahui Meyer Amsel mengatur anak cucunya untuk menikahi anggota keluarganya sendiri dan merupakan Yahudi pertama yang mendapatkan gelar bangsawan dari Ratu Inggris secara turun-temurun. Kalau ada pertanyaan siapakah orang terkaya di dunia? Jawaban kalian pasti Bill Gates, Elon Musk, dan pengusaha-pengusaha terkenal lainnya. Jawaban kalian bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata ada satu keluarga yang benar-benar sangat kaya raya. Karena mereka menguasai berbagai sektor dari pertambangan, perminyakan, pertanian, industri, keuangan, perbankan, sampai pemerintahan di hampir seluruh dunia. Gak cuma kaya raya aja, keluarga ini bahkan misterius dan sangat berpengaruh. Sampai-sampai majalah terkenal pun seperti majalah Forbes tidak pernah mencantumkan nama keluarga tersebut sebagai orang terkaya di dunia. Karena tidak ada satupun orang yang tahu detail seperti apa kekayaan yang mereka miliki sebenarnya. Cuma ada seorang penulis yang bernama Galen nyoba nih buat menginvestigasi berapa jumlah kekayaan yang keluarga ini miliki. Diperkirakan harta kekayaan mereka mencapai lebih dari 500 triliun US dollar. Artinya nilai ini 1000 kali jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates. Lalu siapakah keluarga ini? Bagaimana asal-usul kekayaan mereka? Dan seperti apa pengaruhnya bagi dunia? Dan benarkah mereka elit global? Silakan lanjutkan videonya dan jangan lupa subscribe ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Keluarga tersebut adalah Rothschild family. Berawal dari seorang pria berasal dari Frankfurt, Jerman yang merupakan keturunan Yahudi bernama Meyer Amsel. Sekitar tahun 1743 setelah dia menyelesaikan pendidikannya, dia mulai nerusin nih bisnis keluarganya, yaitu ayahnya yang merupakan penjual koin-koin langka dan barang-barang antik. Nah, dari hal ini dia mulai belajar tentang ilmu bisnis dan menjaga hubungan dekat dengan salah satu pelanggan ayahnya yang merupakan kalangan bangsawan, yaitu Pangeran William IX. Apalagi nih setelah ayahnya meninggal, Meyer yang memiliki sifat cukup ambisius mengambil alih secara penuh bisnis keluarganya ini. Lalu dia menggantikan bisnis dari jual beli menjadi penjualan uang dan menjadikan pemerintah dan kaum bangsawan sebagai pelanggan potensialnya. Lalu dia mulai menjadi pedagang uang di daerah ghetto atau perkampungan kaum Yahudi di Frankfurt, Jerman. Selanjutnya si Meyer ini menikahlah dengan seorang wanita yang bernama Guido Snapper. Dan ternyata dari pernikahannya ini justru si Meyer ini makin kaya raya karena mendapatkan harta warisan dari ayah mertuanya. Dan dari pernikahannya ini juga si Meyer dikaruniai 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki, yang dimana 5 anak laki-lakinya masing-masing dikirimkan oleh Meyer ke negara-negara Eropa, yaitu Amsel di Frankfurt, Salomon di Wina, Nathan di London, Karl di Naples, dan James di Paris. Ternyata strategi ini dilakukan oleh Meyer untuk membangun dan memperluas jaringan keuangan bisnis Meyer dan mengendalikan aliran keuangan mereka di seluruh negara-negara Eropa.
Kemungkinan Rothschild family mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik di berbagai negara. Seperti apa contohnya? Kemungkinan Rothschild family ini membiayai perang-perang yang telah terjadi selama berabad-abad seperti Perang Napoleon dan Perang Dunia I. Kemungkinan Rothschild family meminjamkan uang kepada pemerintah Inggris untuk membiayai perang melawan Prancis. Akhirnya, Rothschild family ini mendapatkan keuntungan besar dari peminjaman uang tersebut. Selain itu, kelompok radikal Jacobins kemungkinan mendapatkan peminjaman dana dari Rothschild family selama revolusi Prancis, yang akhirnya kerajaan ini runtuh dan berganti menjadi republik. Pergantian sistem pemerintahan ini menjadikan bank sentral memiliki monopoli untuk menjadikan uang diswastakan, yang artinya menguntungkan Rothschild family. Selain itu, Rothschild family menggunakan pengaruh mereka untuk mengendalikan sumber daya penting seperti minyak dan gas alam. Contohnya, kemungkinan mereka terlibat dalam perusahaan yaitu Royal Dutch Shell yang merupakan perusahaan minyak terbesar di dunia. Kemungkinan Rothschild family terlibat dalam pembentukan Bank of England atau bank sentral di Inggris dan Bank Dunia. Di Amerika Serikat, kemungkinan Rothschild family terlibat dalam pembentukan bank sentral pertama di Amerika, yaitu The First Bank of US. Tapi anehnya, keluarga ini gak pernah masuk dalam daftar orang-orang terkaya di majalah-majalah bergengsi. Kayaknya mereka tuh gak butuh peringkat, pengakuan, dan gelar-gelar bergengsi ini. Karena dibalik nama-nama perusahaan perbankan, keuangan, industri pertanian, perminyakan, dan berbagai aspek usaha lainnya, semua mereka jalankan. Dan kayaknya mereka sepakat untuk menutup rapat-rapat kekayaan yang mereka miliki sebenarnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana keluarga ini bisa membangun dan mempertahankan kerajaan bisnis mereka selama ratusan tahun? Jawabannya adalah, diketahui Mayer Amschel mengatur anak cucunya untuk menikahi anggota keluarganya sendiri. Strategi ini dilakukan Mayer untuk mempertahankan rahasia keluarga mereka selama ratusan tahun. Itulah sebabnya tidak pernah diketahui secara pasti seperti apa kekayaan mereka. Nyaris seluruh Rothschild family mendapatkan gelar bangsawan. Di tahun 1816, 5 anggota keluarga menjadi bangsawan Austria karena mendapatkan gelar kesatria. Lalu pada tanggal 22 September tahun 1822, Rothschild family mendapatkan gelar dari Kaisar Romawi Suci. Inilah yang menyebabkan nama anggota keluarga Rothschild banyak yang bernama De atau von, yang menunjukkan kebangsawanan mereka. Sementara itu, Nathan Mayer Rothschild yang merupakan anak dari Mayer Amschel Rothschild yang dikirim ke Inggris dan merupakan Yahudi pertama yang mendapatkan gelar bangsawan dari Ratu Inggris secara turun-temurun. Demikianlah pembahasan mengenai keluarga terkaya sedunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tahu seperti apa detail kekayaan keluarga ini? Silakan komen, jangan lupa like, dan pastinya subscribe ya. Bye-bye.